Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di video ini aku akan membuat lagi keripik pangsit karena kemarin masih banyak teman-teman yang belum paham, dan juga di sini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar tentang alat pemotong kulit pangsit. Nah, di sini aku tuh buatnya keripik pangsitnya ini tanpa mesin sama sekali ya. Cuman pakai rolling kayu, tapi ini hasilnya tipis banget dan hasilnya nanti tuh renyah banget. Nah, untuk alat pemotong ini banyak teman-teman yang nanya namanya apa. Sebenarnya sih aku sendiri nggak paham namanya ini apa. Setahu aku namanya cuman rolling cutter atau pisau cutter gitu ya. Nah, kalau belinya di mana? Ini aku belinya dulu tuh di Ampia yang mereknya Atlas yang untuk penggilingan mie itu. Jadi satu paket di situ aku dapatkan alat pemotong ini. Jadi teman-teman kalau mau beli di mana, nah bisa langsung aja cek link di bawah judul di video ini nanti ya. Nanti aku akan cantumkan di situ. Oke, langsung aja kita akan membuatnya sama-sama. Pertama-tama di sini udah aku siapkan bahannya. Ada tepung terigu sebanyak 500 gram, kita pakai protein rendah. Dan sekarang kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau Royco. Tambahkan 5 siung bawang putih yang telah dihaluskan, 1 sendok teh gula pasir, ini gulanya opsional, dan ini kita aduk sampai rata. Dan di sini untuk bumbunya itu rasa gurih dan asinnya itu yang sedang ya teman-teman. Jadi nggak strong banget karena di sini nanti akan saya tambahkan bumbu tabur. Lalu tambahkan margarin sebanyak 3-4 sendok makan. Kalau 3 itu munjung, kalau 4 sendok agak peres. Nah, setelah ini kita campurkan aja pakai tangan. Ini tangannya udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kita aur-aur sampai berpasir tepungnya dan merata dengan margarinnya. Selanjutnya kita masukkan airnya. Di sini ada 200 ml, tapi ini tidak saya pakai semua ya teman-teman. Ini kita masukkan dikit-dikit dulu biar nantinya itu enggak kelembekan. Jadi sambil kita aduk-aduk, nanti kalau masih agak kering kita tambahkan lagi. Aduk-aduk lagi, ulen-ulen terus sampai merata. Dan kalau masih agak berat, masih agak kering kayak gini, ini kita tambahkan lagi airnya dan terus diulen. Jadi kalau mau nggak lengket pas digilas itu jangan langsung kita masukkan semuanya airnya ya, takutnya nanti kelembekan. Nah, kalau kelembekan sewaktu digilas nanti itu bakalan nempel sama rollingnya atau sama alasnya gitu. Jadi kemarin ada yang nanya katanya kenapa kok kulitnya itu lembek. Nah, setelah ini airnya saya cukupin ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tuh airnya totalnya aku pakai 180 ml. Nah, kayak gini. Ini sisanya kita sisihkan dan adonannya ini akan kita istirahatkan dulu selama 15-30 menit. Kenapa diistirahatkan? Jadi kalau diistirahatkan itu nanti biar lebih rileks dan adonannya itu lebih mudah untuk kita pipihkan. Dan setelah 30 menit saya istirahatkan, ini teman-teman adonannya ya. Jadi setelah diistirahatkan dia itu lebih lentur. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nggak keras, nggak susah. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, sekarang ini adonannya akan kita pindahkan di tempat penggilas dan di sini akan kita bagi ya dulu. Adonannya kita bagi. Nah, ini kita gulung-gulung dulu biar mudah kita baginya. Nah, setelah ini kita akan potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian. Tergantung selera teman-teman ya. Jadi kita bagi ini biar lebih mudah pas kita haluskan nanti ya. Kita pipihkan nanti. Jadi semakin kecil adonannya akan semakin mudah untuk kita pipihkan. Nah, di sini aku pipihkan
Maksudnya aku potong itu menjadi 8 atau sampai 9 bagian. Jadi tergantung selera teman-teman ya. Nah, setelah kita potong, ini potongannya ini kita simpan dulu di mangkok, di wadah, dalam keadaan tertutup seperti ini ya teman-teman. Tujuannya nanti biar kulitnya ini nggak kering atau keras, dan kalau keras nanti susah untuk kita gilas. Nah, untuk satu potong ini kita gilas dulu. Seperti ini, kita pakai rolling kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman punya ampia atau alat pasta di rumah, bisa banget pakai itu ya, biar lebih mudah dan juga pastinya lebih cepat. Nah, ini kita pipihkan sampai benar-benar tipis, sampai benar-benar ketebalannya itu yang kita inginkan. Oh ya, di sini aku hampir kelupaan. Jadi sebenarnya pas pertama tadi itu sebelum kita gilas itu bawahnya kita kasih taburan tepung tapioka. Jadi taburan tepung tapioka itu biar lebih mudah, biar lebih licin dan lebih cepat untuk tipisnya ya teman-teman. Kemarin nanya kan kenapa harus ditaburin tepung tapioka? Ya karena itu tadi kalau kita taburin tepung tapioka itu lebih cepat tipisnya dan juga nggak nempel ya. Dan setelah selesai kita pipihkan, nah di sini akan kita potong-potong. Kita potong pakai rolling cutter atau pasta cutter kayak gitu ya teman-teman, namanya tuh di Shopee tuh kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak ada pemotong kayak gini, teman-teman bisa pakai pisau aja nggak apa-apa. Dan ini kita potong sesuai selera aja ya ukurannya. Ini aku mau potong kotak. Dan kalau teman-teman masih banyak yang penasaran sama alat pemotongnya, ternyata di Shopee itu ada yang jual terpisah ya. Jadi nggak harus beli ambianya atau alat penggilingnya. Ternyata ada juga yang menjual alat pemotongnya itu. Kira-kira itu kemarin harganya sekitar 70 sampai 75-an. Kalau teman-teman penasaran, nanti akan aku taruh linknya di bawah judul di video ini nanti ya. Nah, ini tuh hasilnya tipis banget ya teman-teman. Dan kalau kita pakai pemotong ring cutter ini emang benar-benar cantik hasilnya. Oke, setelah kita potong, ini akan kita pindahkan di loyang. Nah, ini loyangnya kita taburin dulu tepung tapioka ya teman-teman. Jadi biar nggak lengket. Kadang-kadang kan agak lama kita memipihkan yang selanjutnya. Jadi biar nggak saling tempel-menempel. Nah, kita tabur-tabur dulu tepung tapioka. Dan ini hasilnya pangsitnya yang sudah kita pipihkan dan kita potong-potong. Sekarang kita goreng. Ini minyaknya sebelumnya udah aku panaskan. Langsung aja kita goreng. Jadi kita masukkan satu gorengan gitu ya teman-teman, kayak gini. Kita aduk-aduk dan biarkan sampai mengering atau matang. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai matangnya merata ya, biar nggak gosong. Nah, jika ini udah mulai tenang minyaknya, ini keripik pangsitnya bisa langsung diangkat. Nah, ini warnanya udah kuning kecoklatan. Kita angkat dan kita tiriskan. Lalu goreng lagi sisanya sampai selesai. Dan ternyata goreng pangsit atau kulit pangsit atau keripik pangsit, ini ada tipsnya ya teman-teman, biar ngembang atau melembung atau kulitnya ini hamil. Nah, kayak gitu. Itu ternyata gorengnya jangan banyak-banyak teman-teman, gorengnya dikit-dikit. Jadi nanti dia bisa hamil atau bisa lebih garing dan lebih renyah. Nah, ini hasilnya keripik pangsit yang sudah kita goreng tadi. Dapatnya banyak teman-teman. Ini dapat satu loyang ukuran besar. Nah, ini keripiknya garing banget tuh kan. Ini hasil keripik pangsit yang digoreng sedikit teman-teman. Jadi temennya itu sedikit. Jadi dia bisa lebih ngembang, lebih renyah gitu. Nah, ini teman-teman renyah banget. Jadi teman-teman wajib banget cobain bikin keripik pangsit ini karena sangat mudah dan rasanya pun sangat enak. Oke, sampai sini dulu sedikit video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.